selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Miss Novita. Wah, teman-teman semua sudah terima rapot belum? Wah, ada yang juara nggak? Oh, pasti anak sekolah Minggu Mohon semuanya juara-juara, ya kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang sertai dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, sekarang semua teman-teman yuk bangkit berdiri karena kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang sudah juara atau yang tidak juara, semuanya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini. Segala puji syukur. Musik. Sama-sama nyanyi ya semuanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah Tuhan yang manis. Shalom anak-anak, ketemu lagi sama Miss di minggu ini. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Makanya kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang minggu ini. Terima kasih atas setiap berkat yang Engkau berikan. Engkau berikan kepada kami semua kecukupan makanan dan minuman. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ajarkan kami semua bisa duduk diam dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, ada yang sudah pernah dengar cerita Nabi Elia? Kalau sudah pernah, kita dengerin lagi ya. Miss hari ini mau bercerita tentang Nabi Elia yang diberi makan oleh burung-burung gagak. Pada suatu masa, ada seorang nabi. Nabi ini bernama Nabi Elia. Nabi Elia ini sangat mengasihi Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepada dia, pasti akan dia lakukan. Nah, pada masa ini, pada zamannya Nabi Elia ini, Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa dari umatnya. Jadi kalau Tuhan mau berbicara, Tuhan harus melalui Nabi Elia. Nanti Nabi Elia yang menyampaikan kepada bangsa-bangsa Israel atau orang-orang yang ditujukan oleh Tuhan. Gitu. Nah, pada zaman Nabi Elia ini, bangsa Israel ini dipimpin oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Ahab. Raja Ahab dan istrinya ini suka menyembah patung. Dan Tuhan sangat sedih. Raja Ahab dan istrinya suka mendukakan hati Tuhan. Pada suatu hari, hujan tidak turun di negeri Israel ini. Sehingga Raja Ahab, istrinya, dan umat-umatnya ini, rakyatnya Israel ini, berdoa kepada patung. Bukan berdoa kepada Tuhan, tapi berdoanya kepada patung, kepada dewa-dewanya mereka. Hal ini sangat membuat Tuhan marah sekali, membuat Tuhan murka, sehingga Tuhan tidak mau memberikan hujan. Kenapa? Karena kan Tuhan yang pencipta alam semesta, Dia yang memberikan berkat, bukan patung-patung itu. Patung itu tidak punya kuasa, tapi Tuhan Yesus yang punya kuasa. Kalau Dia tidak mau memberikan hujan, tidak mau memberikan air, tidak akan ada air dan hujan. Gitu. Karena Tuhan marah, akhirnya Dia mendatangi si Nabi Elia ini. Dia berkata kepada Nabi Elia, Elia katakan kepada Raja Ahab, aku tidak akan mendatangkan hujan.
aku murka kepada mereka. Wah, si Nabi Elia yang mendengarkan perkataan Tuhan ini langsung taat. Baik Tuhan, aku akan mendatangkan datang kepada Raja Ahab. Lalu segeralah si Nabi Elia ini pergi kepada Raja Ahab. Begitu dia di depan Raja Ahab, dia berkata kepada Raja Ahab, "Raja, Tuhan akan menghukum engkau dan bangsamu. Tuhan tidak akan mendatangkan hujan di negeri tanah Israel karena kamu tidak menghormati Tuhan Allahmu." Gitu ya. Jadi mulai hari ini tidak akan ada hujan ataupun embun yang jatuh di negeri ini. Gitu. Wah, si Raja Ahab ini yang mendengar perkataan si Nabi Elia ini sangat marah. "Pergi kamu keluar." Gitu. Bangsa atau umat-umat Israel yang juga ikut mendengar, ikut mengejek. Mereka tidak percaya dengan perkataan si Nabi Elia ini. Mereka mengolok-olok si Nabi Elia. Tapi apa? Elia ini kan dikasihi Tuhan. Dia mendengar perkataan Tuhan langsung, sehingga apa yang dikatakan Nabi Elia itu benar akan terjadi. Si Nabi Elia pernah berkata juga bahwa hujan ini tidak akan turun sampai aku datang dan mengatakan bahwa hujan akan turun gitu. Jadi dia semua ikut kata Tuhan aja gitu ya. Kemudian ketika semua rakyat Israel dan Raja Ahab ini tidak percaya hujan akan turun, dan hal yang terjadi benar, hujan tidak turun, mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, tapi mereka tetap menyembah patung-patung mereka. Semakin berdoa, mereka semakin berdoa, tapi cuaca tetap panas, matahari tetap menyengat, tidak ada air, tidak datang hujan, bahkan tidak ada embun di dalam rerumputan. Rerumputan ini malah daunnya menjadi coklat dan kering, tanahnya menjadi keras ya. Terus udaranya juga jadi panas, kering gitu. Jadi benar-benar kekeringan terjadi di negeri Israel ini gitu. Semakin doa si Raja Ahab semakin tidak mendapatkan hujan. Mungkin karena putus asa dia akhirnya marah, dan marahnya ini dilampiaskan kepada si Nabi Elia. Dia berkata kepada tentaranya, "Pergi dan cari si Nabi Elia ini, bawa dia kemari." Gitu ya. Saking marahnya si Raja Ahab. Tetapi tentaranya mencari ke sana kemari, kemana-mana tidak ketemu. Kemana si Nabi Elia ini pergi? Ke semua tempat sudah dicari oleh tentara-tentara si Raja Ahab. Ternyata Tuhan membimbing Nabi Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa Tuhan kasih ke Elia bersembunyi di sana? Karena Tuhan mengerti bahwa di zaman kekeringan itu, sungai Kerit ini menyediakan air yang segar, air yang bisa diminum, sehingga si Elia ini tidak akan kekeringan, tidak akan kehausan. Lalu makannya bagaimana? Tuhan itu maha kuasa ya. Jadi Tuhan menyuruh burung-burung gagak membawa roti dan daging-daging ke dalam tangan si Elia. Jadi burung tiap pagi, tiap sore mendatangi si Nabi Elia dan meletakkan roti serta daging ke dalam tangannya. Wah, si Elia ini sangat bersuka cita ya. Dia sangat bersyukur. Di dalam persembunyiannya dia tetap bersyukur karena Tuhan tetap memelihara dia, memberikan dia makanan, memberikan dia air, sehingga dia tidak kehausan, tidak kelaparan. Tetapi bangsa Israel, umat Israel dan raja-raja Ahab, dia mengalami kekeringan, mengalami di mana tidak ada air, sehingga tumbuhan mati, hewan mati, rakyat-rakyatnya harus mencari air di tempat orang, di negeri orang. Kenapa? Karena Raja Ahab ini tidak taat kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak bersyukur atas yang Tuhan berikan. Malah dia mengkhianati Tuhan.
menyembah patung-patung. Di sini kita bisa belajar ya dari ceritanya si Nabi Elia bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Bila Tuhan sudah berkata sesuatu, maka bisa terjadilah sesuatu. Maka kita harus sebagai anak Tuhan harus mengasihi Tuhan. Karena itu hukum yang pertama kan? Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, baru kita mengasihi sesama kita. Ya, jadi kita harus sering berdoa, memohon ampunan bila ada salah, mengucap syukur atas makanan, tempat tinggal, bisa sekolah. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Walaupun itu kadang-kadang hal yang tidak sesuai keinginan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan, kita harus belajar mengucap syukur. Kita harus berterima kasih berterima kasih dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa memberikan apa yang tidak terpikirkan oleh kita. Oke? Nah, sampai di sini cerita kita. Kita juga mau menghafal ayat Alkitab ya. Ayat hafalan hari ini yaitu Mazmur 150 ayat 2. Yang bunyinya, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Oke? Sampai di sini. Nah, kita masuk ke dalam doa ya. Kita mau tutup firman kita hari ini. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami tentang kasih, tentang betapa besar kuasa yang Engkau punya kepada alam semesta ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap membimbing kami, menjaga kami di sepanjang kegiatan-kegiatan kami. Sebentar lagi kami mau menyelesaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang cerita hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami, dalam lingkungan hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah.